Otak saya menyala, makanya menghasilkan berlian yang puluhan miliar ini. Ini hasil otak menyala, oke? Dan tentu dengan prestasi yang otak menyala lah, makanya ini dapat semuanya, oke? Halo Rocky Gerung, di mana kau dibayar oleh perusahaan-perusahaan televisi untuk mengkritik Jokowi? Mudah-mudahan orangmu cukup untuk bayar uang kontrakan kamu. Rocky Gerung, inilah prestasi. Partai politiknya berani nggak sama Jokowi? Urusan lagi sama Jokowi loh. Dorong-dorong Anies dari Gubernur Jakarta. Kalau Pak Prabowo mau maju lagi 2029, ngapain ngidupin kartunya Anies? Kurang kerjaan. Saya senang ya dengar berita Pak Ngabalin akan pindah ke IKN. Kenapa nih? Saya berharap segera orang-orang seperti Ali Mokhtar Ngabalin, Andre Rosiadi, Ade Armando cepat-cepatan lah pindah. Gibran ya. Dan nggak perlu dikritik juga sih. Nggak perlu dikritik. Karena didoakan saja. Ya. Karena rejim ini juga kan budak terhadap kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rezekinya. Kita akan bahas lagi tentang pencalonan Pak Anies di Pilgub DKI. Tapi sebelum itu kita akan membahas yang lagi rame juga, di mana Bang Hotman Paris yang kedua kalinya menantang lagi Bung Rocky Gerung. Ya teman-teman semua, di video kali ini sepertinya Bang Hotman Paris sangat menghina Bung Rocky Gerung ya, mengenai harta dan juga kemampuan dari Bung Rocky Gerung, di mana beliau mengatakan cincinnya ini berkat otaknya yang cemerlang, dan juga beliau mengatakan mudah-mudahan honor dari Bung Rocky Gerung tampil di TV mencukupi kebutuhan beliau. Tapi gue melihat komentar di video Bang Hotman Paris itu justru malah banyak yang membela Bang Rocky Gerung. Ya walaupun memang mereka berdua belum pernah ditemukan untuk duduk satu meja dan berdebat di sana ya, menumpahkan segala kekuatan di pikirannya. Tapi masyarakat sudah menilai bahwasanya Bung Rocky Gerung lah pemenangnya. Karena rekam jejak Bung Rocky Gerung ya, selama ini beliau selalu membela masyarakat, membela rakyat, tidak mau disuap dan juga selalu terus bersuara. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Oke teman-teman semua, ini kita lihat dulu ya video dari Bang Hotman Paris, walaupun Bung Rocky Gerung tidak sama sekali menanggapinya. Oke, kita lihat dulu videonya. Halo Rocky Gerung, sekarang ada bukti kedua bahwa prestasi bukan hanya dengan omong-omong, tapi perlu bukti nyata. Ya nih muka gue ini, skincare saya yang diproduksi khusus untuk Hotman telah membuat Hotman secara muka dan biologis lebih muda 20 tahun. Ini skincare belum diproduksi untuk umum. Tunggu tanggal mainnya. Ya tuh, lulus kan? Oke. Dan prestasi bukti kedua adalah ini. Otak saya menyala, makanya menghasilkan berlian yang puluhan miliar ini. Ini hasil otak menyala, oke? Dan tentu dengan prestasi yang otak menyala lah, makanya ini dapat semuanya, oke? Halo Rocky Gerung, di mana kau? Tuh, lihat tuh. Ini dari otak menyala. Mudah-mudahan honormu cukup dengan dibayar oleh perusahaan-perusahaan televisi untuk mengkritik Jokowi. Mudah-mudahan orangmu cukup untuk bayar uang kontrakan kamu. Rocky Gerung, inilah prestasi. Bukan cuma omong-omong. Dia nih, skincare Hotman tuh telah membuat Hotman lebih muda 20 tahun. Belum dijual, mengalahkan semua skincare. Oke, yang pertama gue akan beli nanti ketika Bang Hotman Paris rilis mengeluarkan skincare-nya ya. Sepertinya benar sih apa kata beliau. Beliau lebih muda 20 tahun loh. Memang akhir-akhir ini gue lihat Bang Hotman Paris itu terlihat lebih fresh gitu ya. Dan yang kedua, Bung Rocky Gerung itu nggak ngontrak Bang. Bung Rocky Gerung kan udah punya rumah sendiri, jadi tidak perlu membayar kontrakan ya. Dan yang ketiga juga yang pasti Bung Rocky Gerung mempunyai pendapatan yang sangat cukup untuk menghidupi beliau. Dan juga beliau tidak mau menanggapi Bang Hotman Paris karena yang pertama kemarin soal MK sudah ditanggapi ya. Dan sepertinya clear di situ. Bung Rocky Gerung justru berkomentar tentang
tema debat yang abang siapkan. Oke teman-teman semua, sekarang kita beralih ya ke berita tentang Pak Anies Baswedan yang akan mencalonkan lagi ke Pilgub DKI. Apakah partai politik akan ada yang mengusung Pak Anies? Apalagi ini saat ini ya PKS malah kayaknya gitu mau putar balik, tapi nggak mungkin juga sih kayaknya ya. Mudah-mudahan PKS tetap lurus untuk mendukung Pak Anies. Mas Anies nih akan maju lagi atau enggak? Karena kalau dia maju lagi secara survei sih itu nomor satu ya, secara elektabilitas. Gitu. Pertanyaannya adalah bakal maju atau enggak? Dan sama siapa yang majuin? Nah, ya itu dia pertanyaan lo yang kedua itu yang lebih penting. Dia dimajuin sama siapa? Partai politiknya berani nggak sama Jokowi? Itu satu. Urusan lagi sama Jokowi loh. Dorong-dorong Anies dari Gubernur Jakarta. Terus kemudian yang kedua, lawan politiknya Mas Anies, Pak Prabowo lihat ya. Kalau Pak Prabowo mau maju lagi 2029, ngapain ngidupin kartunya Anies? Iya. Kurang kerjaan. Ketemu Anies lagi gitu kan. Nah makanya kan ada isu tuh. Anies Kaisang yang ngomong kan. Gue bilang ini cuma testing the water. Atau dia meredam isu MA gitu ya. Kaisang ini kan. Terus kemudian selanjutnya apakah nantinya Anies akan berdamai dengan keadaan? Jadi artinya ya oke lah, gue janji gue gak akan maju 2029. Tapi lo kasih gue di Pilgub Jakarta. Pilkada DKI Jakarta. Ada 3 nama yang bakal gue bahas, Anies, RK, Kaisang. Yang pertama gue mau bahas Pak Anies dulu ya. Pak Anies ini udah dapet tiket dari PKB. Dan menariknya, DPC PDIP itu sudah mengusulkan nama Pak Anies untuk jadi calon gubernur. Tapi sampai saat ini PDIP belum deklarasi juga. Ya mudah-mudahan segera gitu ya. Nah PKS ini lagi digoyang isunya. Biar gak ngasih tiket ke Pak Anies. Ditawarin menteri, calon wakil gubernur, sama reimbursement 50% dana kampanye. Wow. Pas gua baca, ya itu emang tawaran yang menggiurkan ya. Tapi jujur-jujuran gitu, dalam analisa gua itu kedepannya nggak ada untungnya buat PKS. Yang pertama, elektabilitas Pak Anies itu besar banget gitu, 35% sampai 40%. Dan basis masa PKS di Jakarta itu besar. Jadi secara hitung-hitungan, Pak Anies itu chance-nya gede banget gitu kalau menang dan disupport sama PKS. Dan yang kedua, apabila diterima, ini bakal jadi PDIP-nya di Pilpres kemarin. Artinya dalam kutip ada konflik internal kayak PDIP kemarin gitu. Emang elit PDIP-nya ngusung Ganjar, tapi kader-kadernya, basis masanya itu gak dikit yang berpindah ke 02 ikut Pak Jokowi. Dan ini juga bisa terjadi di PKS gitu. Elitnya ngusung Pak RK, tapi basis masanya pasti nggak dikit yang tetap stay di Pak Anies. Dan yang ketiga, kita kan sering ya lihat partai itu berpindah-pindah, awalnya dukung A jadi dukung B. Contoh PSI 2019 gitu, nggak dukung Pak Prabowo. Di 2024 itu dukung Pak Prabowo. Tapi alibinya enak gitu, dalam 5 tahun terakhir kami menilai Pak Prabowo sudah berubah. Itu dalam 5 tahun itu masih kelihatan aneh loh. Gimana kalau misalnya ya kurang dalam 1 tahun apabila PKS mengiyakan. Di Pilpres kemarin jor-joran dukung Pak Anies, di Pilkada kok enggak gitu. Pasti ada tanda tanya soalnya waktunya sangat dekat. Contohnya PSI deh, di Pilpres kan nyerang Pak Anies terus-terusan ya, sampai fitnah punya utang dan segala macam. Tapi setelah ada isu Anies Kaisang itu malah muji. Ternyata di era Pak Anies pun mereka merasakan banyak sekali kelebihan-kelebihannya. Lucu kan? Jadi aneh. Untungnya PKS bukan PSI ya. Gue sih percaya dengan integritas PKS gitu. Dan untuk Partai Nasdem itu sebenarnya belum ada kabar pasti ya. Tapi terakhir ya bilang Pak Anies top priority untuk Gubernur DKI. Kita lanjut bahas Kaisang di video selanjutnya ya. Ya emang Pak Anies itu top banget sih ya. 70% lah pokoknya rakyat Jakarta itu puas dengan kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Tapi ya itu tadi gue pernah bilang di video-video gue sebelumnya bahwasanya musuh Pak Anies itu akan sangat berat sekali. Terutama Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ketika nanti Pak Prabowo juga akan maju di tahun 2029. Bagaimana mungkin Pak Prabowo akan membiarkan Anies menjadi gubernur, kecuali kata abang tadi itu ya, Pak Anies mau janji 2029 nggak mau pilpres, ikut pilpres gitu. Tapi ya tidak tahu teman-teman semua, namanya juga politik ya, makanya kita harus menunggu nanti nih bulan Agustus ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ada yang bilang Pak Anies levelnya udah presiden, sekarang jadi calon gubernur, katanya turun tata. Nah, kemarin ada yang jadi calon presiden, kalah, terus jadi pembantu. Nah, sekarang besok mau dilantik jadi majikan, gimana itu?
Ya kan? Dulu dia calon presiden, kalah, terus jadi pembantunya. Nah sekarang baru tuh, ya enggak? Majikannya udah mau lengser, dia sekarang yang jadi tuan rumahnya, kan begitu? Sama aja. Jadi nggak ada yang namanya turun tata, ya. Nah, kan dia yang nyontoin, gitu. Tapi Pak Anies bukan penjilat, ya enggak? Fight orangnya, tempur. Oke, pikirin dulu dah kalau mau ngebacot ya. Mulai muncul. Kalau iri gak usah gitu banget bang, kayaknya nggak ada yang salah tuh dari video itu. Emang dasarnya orangnya ramah aja gitu. Kalau diajak foto siapa aja mau gitu, nggak pandang bulu. Beda sama junjungan abang, jangan kan diajak foto, dideketin aja, didorong-dorong kan lo ya. Banyak tuh bang foto anak-anak abah lagi di rumah abah, lagi sama abah. Lah foto lu pada mana? Nggak ada, cuman bisa goreng-goreng kayak gini aja gitu ya. Jadi ya tolol gitu gorengannya ya. Ngomong aja kalau iri, oh junjungan gua nggak bisa lagi kayak abah, diajak foto di mana aja mau gitu. Ini satu lagi nih, buat para relawan Anies Baswedan di DKI Jakarta nih, tim pemenangannya segala macam nih, musuh-musuh kalian yang kayak gini nih, lu asal mau tahu nih, ini video nggak guna banget, cuman video nggak pakai suara asli, nggak pakai muka asli, cuman dibalut caption yang ibaratnya menjelek-jelekan Pak Anies Baswedan. Nih lawan-lawan kalian kayak gini. Jadi stop buang-buang waktu sama relawan berdebat, teruslah menggaungkan kebaikan Anies Baswedan. Kalian cuma nggak mau kan Anies kalah di DKI juga, nggak mau pastinya. Makanya nih lawan-lawan kalian kayak begini. Jadi harus lebih bersemangat, lebih rajin upload video tentang Anies Baswedan, ya. Saran aja gitu. Gue sih nggak mau ikut andil dalam perjuangan DKI Jakarta karena gue bukan orang Jakarta juga. Cuman ya ibaratnya gue cuma ngasih saran aja. Ini lawan-lawan kalian buas nih, ya. Karena dari awal gue udah nggak percaya. Gue nggak percaya dan nggak peduli siapapun lawannya. Yang gue nggak percaya sistem pemilihannya, ya. Jadi semangat buat kalian. Ya bener nih kata si abangnya, harus kompak gitu ya para anak-anak abah juga jika ingin mendukung abah ya, kompak aja, nggak usah debat lagi soal Pak Anies Baswedan, tapi yang jadi fokusnya itu untuk melawan buzzer-buzzernya gitu loh. Ada video-video yang sekiranya nggak bagus gitu, coba di counter dengan video yang lain. Nah teman-teman semua, ini video yang terakhir ya. Di sini Bang Ngabalin disekakmat ini mengenai IKN teman-teman semua. Kita lihat videonya. Saya senang ya dengar berita Pak Ngabalin akan pindah ke IKN. Kenapa nih? Saya berharap segera orang-orang seperti Ali Mohtar Ngabalin, Andre Rosiadi, Ade Armando cepat-cepatan lah pindah. Gibran gitu. Paling tidak, dan sebagian seluruh anggota DPR itu, paling tidak hak jalan raya, hak saya di jalan raya nggak diganggu sama mereka dengan strobo, dengan mobil pengawalan segala macam itu, merusak suasana hati kita di jalan raya, membuat tambah macet, mengambil, silakan aja. Buat saya secara pribadi. Lalu semakin jauh dari pandangan Jakarta itu, semakin nyaman ruang publik kita, nggak pengap. Khusus orang-orang ini aja yang semua itu rombongan-rombongan jadi yang, masalah ini perwakilan ya. Ini perwakilan lah. Ya, kurang lebih lah gitu. Ya. Jadi kalau secara teori pembangunan kota kita banyak pertanyaan tentunya. Tapi kalau secara subjektivitas pribadi, saya gembira, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Silahkan, lebih cepat lebih bagus. Tapi penting juga nih sebagai Gubernur Jakarta bayangan nih kan, melihatnya ini ibu kota baru untuk menggantikan Jakarta. Artinya beban Anda nih kan sebagai gubernur kan harusnya berkurang nih kalau orang-orang ini pada pindah segala macam kan. Tapi kalau melihat sinyal ya dari pembangunan, dari visinya, kemarin kita lihat ada 2 orang yang mundur gitu pimpinannya. Anda punya perspektif apa soal hal ini? Tondo-tondo apa yang abang lihat nih? Apa nih yang dibaca dari sikap yang dilakukan? Kan kita sudah baca berbagai negara melakukan pemindahan tempat. Malaysia pindah dari kota pemerintahan aja ya, pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Itu 10 atau 15 tahun pembangunannya. Meskipun ibu kota resminya masih Kuala Lumpur. Masih Kuala Lumpur, ini kota pemerintahan aja. Belum lagi Mesir, Brazil, Burma dan lain-lain. Jarang yang berhasil gitu. Itu satu. Yang kedua, saya juga baca riset gitu kan. Sampai hari ini sudah hampir habis uang 92 triliun untuk membangun IKN sekawasan Monas. Yang terjadi itu Istana Negara, 4 kantor kementerian koordinator,
sama rumah untuk pegawai negeri, ASN lah di sana. Lalu pertanyaan sederhananya muncul begini. Oktober Jokowi selesai. Lalu presiden baru Prabowo. Dia harus mau dia mau mengurus masa transisi dari Jakarta ke IKN, sementara dia membutuhkan kesuksesan untuk programnya berlangsung. Itu kan pertanyaan besar. Yang kedua, berapa anggaran IKN yang sesungguhnya? Kalau baru sekawasan Monas saja sudah sekian puluh triliun. Yang ketiga, yang jauh lebih mendasar, pembebasan lahan. Kan tadi Pak Basuki sendiri sudah bicara itu kan. Itu saja belum selesai. Terus bagaimana kita mau melakukan pembangunan kalau proses pembangunan pembebasan lahannya aja belum beres sampai hari ini. Jadi kalau Ali Mohtar ngabalin, teman saya lama, teman berjuang zaman dulu. Zaman sekarang. Karena udah beda perjuangan deh. Beda tempat aja. Perjuangannya tetap sama, cuma beda tempat. Mengatakan akan segera pindah ke IKN, itu sepanjangnya ya? Apa cuma sampai Agustus? Panjang. Terus? Selamanya? Terus, karena tahapan pembangunannya kan ada tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Ya, bersyukur sekali saya. Iya. Kalau itu bisa terjadi. Gitu. Dan nggak perlu dikritik juga sih. Nggak perlu dikritik. Karena didoakan saja. Ya. Karena rejim ini juga kan budak terhadap kritik. Aduh, berat sekali Bang Ali Mohtar ngabalin ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, biar cepet pindah aja Bang ngabalin ya, biar ke IKN aja. Para DPR juga kayaknya harus ke sana ya, IKN pindah ke IKN ya. Tapi kemarin tuh malah ada katanya nggak mau gitu DPR pindah ke IKN. Udah kadung dibuat ya, sudahlah, dilaksanakan saja, digunakan dengan sebaik mungkin. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.